Assalamualaikum. Halo teman-teman, saya Iman Fajar Priadi. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Yuli Agustin dan Salma Putri Nur Sabrina. Kami dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Suatu hari, Yulia melakukan pengamatan di sebuah kota. Ia melihat bahwa beberapa gedung memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Namun, apakah gedung-gedung tersebut merupakan bangun yang sebangun ataukah bangun yang kongruen? Hal tersebut adalah contoh penerapan dari materi belajar kesebangunan dan kekongruenan. Sebelum kita lanjut ke materi, ada kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Coba kita perhatikan. Di sini kita memiliki dua bangun datar. Lalu, apakah dua bangun datar ini saling kongruen? Berdasarkan konsep dari kekongruenan, dua bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu sudut dan sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang coba kita geser menjadi satu. Wah, ternyata dua bangun datar ini tumpang tindih ya, karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Maka dapat disimpulkan, dua bangun datar ini saling kongruen. Ingat ya teman-teman, dua bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu sudut dan sisi yang bersesuaian sama besar. Mari kita lihat ke tabel berikut ini. Ada dua bangun datar segi 4. Dua bangun ini tidak kongruen ya teman-teman, karena dua bangun datar ini tidak memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Perhatikan kembali dua bangun datar berikutnya. Dua bangun datar ini tidak kongruen juga ya. Meskipun memiliki bentuk yang sama, tapi ukurannya tidak sama. Nah, coba perhatikan lagi dua bangun datar selanjutnya. Dua bangun datar ini merupakan bangun yang kongruen ya teman-teman, karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Perhatikan dua bangun datar ini. Ternyata dua bangun datar ini memiliki sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut J, sudut B bersesuaian dengan sudut K, sudut C bersesuaian dengan sudut L, dan sudut B bersesuaian dengan sudut M. Adapun sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi JK, sisi BC bersesuaian dengan sisi KL, sisi CD bersesuaian dengan sisi LM, sisi DA bersesuaian dengan sisi MJ. Kedua bangun datar tersebut memenuhi syarat-syarat dari kekongruenan, maka bangun ABCD dan bangun JKLM kongruen yang dinotasikan seperti ini. Coba kalian amati benda-benda yang ada di kamar ini. Bisakah kalian menemukan dua benda yang saling kongruen? Ya, benar sekali. Ada beberapa benda yang saling kongruen di kamar ini. Dua jendela ini kongruen ya, karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dua boneka ini juga kongruen ya. Jika kita rotasikan, maka terlihat bahwa dua boneka ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Tapi, apakah tanaman ini kongruen? Tidak ya, dua tanaman ini tidak kongruen, tetapi sebangun. Apa itu sebangun? Konsep kesebangunan akan dijelaskan setelah ini. Gimana? Semoga semakin paham dengan konsep kongruen ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu nih apa itu bangun yang kongruen. Namun,
Coba perhatikan dua bangun segi empat ini. Bisa kita lihat, dua segi empat ini memiliki bentuk yang sama, tetapi segi empat EFGH memiliki ukuran yang lebih kecil daripada segi empat ABCD. Nah, apakah dua segi empat ini merupakan bentuk yang kongruen? Tentu saja tidak, karena tidak memiliki ukuran yang sama. Lalu, jika bukan kongruen, apakah dua segi empat ini dapat dikatakan sebangun? Sama halnya seperti kekongruenan, dua bangun dapat dikatakan sebangun jika memenuhi syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Ingat ya, syarat dua bangun yang sebangun adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Mari kita kembali lagi pada dua bangun segi empat ABCD dan EFGH. Untuk besar sudut dari segi empat ABCD sama dengan besar sudut segi empat EFGH. Sedangkan untuk panjang sisi-sisinya berbeda, tetapi memiliki perbandingan yang senilai. AB per AD sama dengan EF per EH, yaitu 12 per 8 sama dengan 6 per 4. Jika kita amati, bangun segi 4 EFGH merupakan dua kali besarnya bangun segi 4 ABCD. Maka kedua bangun ini dapat dikatakan sebangun. Halo Yulia, bisakah kamu membantu saya? Saya memiliki dua cermin sebangun dengan panjang dan lebar cermin yang pertama yaitu 12 cm dan 10 cm. Dan cermin yang kedua memiliki panjang 30 cm. Kira-kira berapa ya lebar untuk cermin yang kedua? Halo juga Salma. Nah teman-teman, ayo kita bantu Salma untuk mencari lebar dari cermin yang kedua. Coba kita perhatikan. Kita misalkan cermin ABCD sebagai cermin yang pertama dan cermin EFGH merupakan cermin yang kedua. Bisa dilihat, sisi AB bersesuaian dengan sisi EF dan sisi AD bersesuaian dengan sisi EH. Dengan keterangan yang sudah kita ketahui tadi, maka sesuai syarat dari kesebangunan yaitu sisi AB per sisi AD sama dengan sisi EF per sisi EH, yaitu 12 per 10 sama dengan 30 per EH. Nah, 12 dikali EH yaitu 12 EH sama dengan 10 dikali 30 yaitu 300. Maka EH sama dengan 300 dibagi 12 yaitu 25 cm. Jadi, lebar dari cermin yang kedua yaitu 25 cm. Nah, sekarang kalian sudah tahu nih apa itu kesebangunan dan kekongruenan. Maka dapat disimpulkan yaitu dua bangun disebut kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama, sedangkan dua bangun disebut sebangun jika memiliki bentuk yang sama dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Dengan mempelajari konsep dari kesebangunan dan kekongruenan dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.